Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Palembang Info. Hari ini luar biasa cuacanya cerah sekali sambil piknik kita ya. Kembali lagi di Cindo, cerita inspirasi dulur kita by Palembang Info. Warga Palembang Info, hari ini kita kedatangan mbak yang luar biasa sibuk sekali jadwalnya ya. 1 tahun mungkin ya menunggu jadwal untuk take hari ini ya. Langsung saja kita sapa dulu. Boleh kenal dengan Baba Wira sih, Baba Wira. Oke, halo Kak Dwiki dan para warga Palembang Info. Palembang Info. Warga Palembang Info. Ya, jadi ini lengkap ya. Sekali-sekali Palembang Info tuh piknik. Piknik. Karena Nah. ternyata Palembang itu jarang dapat destinasi wisata yang seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi masyarakat Palembang itu kurang piknik. Kurang piknik ya. Nah, mungkin teman-teman pada nanya, kira-kira ini mana sih gitu ya? Sebelum Kak, ini kita ini sedang apa nih? Kok konsepan piknik ini kenapa? Ini soalnya ini konsepan Kak Wira nih teman-teman ya, dari Baba Wira nih. Kayaknya kita sambil piknik aja gitu ya. Gara-gara gabut ya. Nah, mungkin gimana ceritanya Kak Wira? Kan teman-teman tahu lah ya, Wira ini kan pengusaha wedding yang dimana kalau bulan puasa kan nggak ada jauh. Ya, nggak ada karena tempat. memang ngambil yang wedding muslim ya. Nah, akhirnya bingung kan, ngobrol lah sama yang punya tempat. Gimana caranya bulan puasa tetap produktif, jangan sampai kita mager, kemudian leye-leye, banyak scroll TikTok dan sebagainya. Akhirnya kepikiran gimana kalau kita buat festival iftar Ramadan kayak pasar Ramadan, tapi makannya sambil ala-ala piknik. Kalau biasanya kan kita tuh janjian, misal ngabuburit atau janjian buka puasa sama SD, TK gitu teman-teman itu kan di mall atau di kafe-kafe itu kan pertama satu pasti susah parkir. Yang kedua itu misal Wira duluan nih datangnya, terus Dwiki setengah jam kemudian, yang lain 1 jam kemudian kan bete. Betul. Nunggu tempat yang nggak asik. Bosan. Ya sampai kita kepikiran yaudah deh kita datang paling terakhiran aja. Gitu kan, akhirnya kesimpulannya kayak gitu. Nah, sampailah mikir, oh iya tempat ini kan di kota Palembang belum ada nih tema yang piknik kayak gini, buka puasa piknik belum ada. Terus juga memang tempatnya terawat. Dari ini sudah generasi ketiga. Udah generasi ketiga? Betul, yang ngelola tempat ini sudah generasi ketiga. Jadi ya memang kebetulan rumahnya, jadi ya udah dibuat ini, alhamdulillah rame lah. Nanti ini baru pemanasan kan? Nanti mulai mengguyur. Iya. Tapi tadi kita tidak berbicara tempatnya di mana loh ini Kak. Oh iya. Teman-teman, ini lagi di Gria Kenten Hijau. Geraha Kenten Hijau ya. Nih, nah, mulai datangan tuh. Mulai rame nih. Besti gitu kan. Luar biasa. Ini konsepan ini Kak Wira nih yang buat ini. Iya. Mulainya karena Wira secara pribadi, terus sounding kan dengan yang punya tempat, karena yang punya tempat tahun kemarin buat acara all you can eat. All you can eat. Kalau versinya mereka nggak jalan, all you can eat-nya nggak terlalu gimana-gimana. Akhirnya pengen melakukan sesuatu, ya aku bilang kalau all you can eat memang susah karena berantem dengan ini head to head dengan hotel. Dengan hotel tuh yang ya, banyak banget pasti susah lah apalagi makanannya kan pasti orang udah nggak lah. Orang Palembang pasti senengnya makan. Kalau makanannya enak, wong kayo tadi. Wong kayo kayaknya ndak nyinggung argo. Iya, pokoknya langsung penuh. Akhirnya jangan jual makanannya, tapi jual konsep tempatnya. Akhirnya sama ada juga 2R manajemen, teman-teman yang biasa buat festival foodies ya, tempat makanan. Akhirnya alhamdulillah dari tanggal 15 kemarin. Tanggal 15. Sudah jalan. Sudah bentar jalan. lagi sebenarnya. Yang paling rame pasti Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu. Ini sampai kapan? Sampai akhir puasa? Sampai minggu ini. Cuman 10 hari. Oh, cuma 10 hari. Oke. Ada berapa tenan yang mengisi di festival Ramadan Iftar ini? Kalau nggak salah 16 sampai 18, aku lupa spesifik. Dan itu karena ini yang ngerjain teman-teman kalau dilihat kayaknya lengkap ya, ada F&B juga, ada fashion juga kayaknya ya. Ada yang food, ada yang non food juga ada, bahkan kayak nggak apa-apa ya sebut merek. Nggak apa-apa. Siapa tahu masuk ke sini sponsor.
keong living, kemudian ada juga bunga piknik. Bunga piknik. Dia jualan bunga segar, terus jualannya pakai motor. Oh. Pernah ngeliat gak sih? Belum sih, kalau aku belum. Wah, itu nanti ada tuh, seru tuh. Terus ada beberapa ya. Ada tur juga ya, tur ya, ada iya, tur. ada travel umroh. Travel umroh. Betul. Jadi travel umroh ngasih potongan ke siapapun yang nanya di sini. Lumayan, dan travel umrohnya udah terpercaya, udah amanah dan sebagainya. Oke. Dan juga sini ada mini stage juga teman-teman ya. Jadi ini setiap hari diisi dengan acara-acara. Nah, hari ini acaranya bareng fotografer se-Sumatera Selatan. Talk show seperti itu ya. Oh, luar biasa. Iya. Sesumsel. Karena dari Lahat, Prabu Muli, Muara Enim tadi ya banyak kan di situ ya. Kalau hari kapan itu si wedding organizer. WO. Ya. Oh, seluruh WO yang ada di Sumsel tuh. Orang dekor, orang fotografer juga ada, orang wedding organizer kumpul buat acara di sini, karena memang sekaligus ya belajar. Kalau kita di tempat indoor tuh kan bosan ya. Yeah. Gitu sih sebenarnya. Yang memang Palembang, you know lah ya, teman-teman warga Palembang Info juga, mana sih kalau mau liburan di Palembang kan selain makan kan susah juga. Kurang kan? piknik. Kurang piknik. Orang Palembang kurang piknik ya, warga Palembang Info ya. Oke, Mbak, ini tentang kegiatan selama 10 hari ini. Tapi aku ingin bertanya, Mbak. Jauh mundur ke belakang. Oke. Gimana awalnya Baba mau nitih karir ini? Kan berarti kan pastinya hal ini kan di-create dari zaman kuliah biasanya, Pak. Betul. Kita aktif ya. Nah, itu mungkin bisa ceritakan bagaimana Baba awal mencari jati diri lah seorang mahasiswa gitu kan, sehingga bisa menjadi besar saat ini. Di Palembang siapa sih yang nggak tahu dengan Baba Wira? Ya, belum. Itu gimana, Pak? Ilmu padi ya, Pak. Jadi kalau setiap orang tuh kan pasti punya titik balik dan momentum ya, menyebutnya ya. Jadi kayak Dwiki pasti punya titik balik, punya momentum, dan semua orang punya kesempatan itu. Jadi Allah itu sebenarnya udah kasih momentum dan titik balik masing-masing sebenarnya. Cuman di antara kita tuh ada yang sadar, ada yang nggak sadar, ada yang mau ngambil, ada yang nggak mau ngambil. Karena biasanya yang jadi permasalahan itu pasti resiko, ketidaknyamanan. Terus tantangan pasti ada, godaan ada, cobaan ada, lengkap lah semua, nanti juga akan cerita. Nah, titik balik seorang Wira itu sebenarnya di kuliah. Di kuliah? Betul, karena kan kalau SMA, dari SD ke SMA itu terkenal jadi orang pinter. IQ, otak nih yang dipakai. Kalau setelah itu yang dipakai kan hati, emosional questionnya. Jadi gimana caranya punya hubungan baik dengan orang, punya network yang banyak, kemudian bisa belajar komunikasi, belajar ngerintis jualan, coba belajar dari orang-orang sukses dan sebagainya. Itu kan juga nggak mudah dan butuh waktu. Nah, sampai di titik, oh yaudah, itu pun gara-gara perubahan nama juga, Ki. Oke. Dari mana warga Palembang Info pernah juga, maksudnya nama asli sama nama panggilan tuh beda. Ya. Kayak yang nama panggung lah, nama panggung lah ya. Palembang Info kan beda. Jadi sama kayak Wira, nama asli itu kan Husni Wiryakusuma. Dari kecil sampai SMA itu Husni. Oh, dipanggil Husni. Jadi yang manggil Husni itu otomatis orang Lamo. Kawan sekolah. Nah, kenapa ganti nama? Ceritanya lucu. Aku inget kenapa bisa ganti nama. Oh, gara-gara pas waktu masuk kuliah, ospek, kemudian kenalan dengan orang. Ketemu cewek ini Husni, ketemu cewek ini Husni, cewek ini Husni. Kok banyak cewek nama Husni ya? Jadi mikir, aku nggak mau lah kalau ini orang ngira cewek. Orang pikir cewek kan gitu kan. Ya udah, siapa gitu, nggak ada nama kedua, second name nggak ada. Dulu kan nggak pernah berpikir personal branding, nggak ada ya gitu. Nah, akhirnya mikir yaudahlah, ada aslinya kan Wirya ya. Wirya itu kan agak susah, jadi Wira. Oh yaudah, Wira nih menarik. Wira itu kan wira usaha, entrepreneur lah ya. Jadi Wira itu filosofinya adalah berani, karena transisi Wira dulu SMA itu banyak penakutnya. Jadi kalau introvert nih, anak-anak introvert nih. Jadi ikut organisasi pun itu yang disuruh-suruh, maksudnya yang
Ya, yang nyiapin tempat kayak gini, yang ada di belakang layar kamera, itu Wira sampai SMA. Nggak berani muncul. Nggak pernah, nggak ada sejarahnya. Nah, sampai di titik kayaknya, aku pengen coba deh sesuatu yang baru kan. Akhirnya di kuliah memberanikan diri, walaupun kalau kita ketahuan ya, maksudnya jam terbang itu kan menentukan ya. Kalau nggak ada jam terbang, kemudian nggak pernah dilatih, itu pasti ngomongnya belepotan. Ya, betul. Belepotan, ngomongnya campur-campur, kemudian nggak terarah. Nggak terarah ya. Ngulang-ngulang, ngomong terus banyak e-nya. Aku pun sama. Kalau ditanya, Wir, gimana ya cara public speaking biar bagus? Iya, satu-satunya jawab ya jam terbang, latihan. Ya walaupun ikut pelatihan siapapun, kalau nggak pernah dilatih, nggak ada mau jam terbang, susah juga. Nah, akhirnya dapet nih ilmu komunikasi, kemudian organisasi, komunitas, lambat laun. Tapi sifatnya dulu memang nggak pernah kepikiran profit. Ini juga nih yang bedain. Angkatan mungkin batas Dwiki kali ya, aku lupa juga Dwiki angkatan berapa. Kalau angkatan 90-an yang masih lahir 90-an, itu ikut apapun zaman dulu, itu nggak pernah kepikiran, oh aku dapat duitnya berapa. Betul. Aku dapat apa? Nggak pernah. Jadi memang bentuknya investasi. Jadi investasi. Kalau ditanya hari ini bisa, Wir, ya karena aku yang 10 tahun yang lalu. Itu kan kalau hari ini 2014. Ya. 2014 Wira itu jadi gubernur mahasiswa. Guma. 10 tahun yang lalu. Guma UIN ini. Iya, jadi yang datengin pembicara nasional, membuka akses. Kan kalau dulu apa-apa Unsri, apa-apa Unsri, itu kan paling yang lebih spesifik Poltek. Nggak ada tuh cerita UIN. UIN itu ya nunggu giliran doa sama ceramah. Sama satu lagi sih jadi imam. Jadi imam, betul. Nggak ada tuh jadi entrepreneur, nggak ada, jadi politikus nggak ada dan sebagainya. Akhirnya kan termasuk sekarang para Ratu Dewa kan alumni UIN tuh. UIN jadi juga. beberapa pengusaha-pengusaha hebat, pejabat-pejabat juga dari UIN kan. Kita buktiin bahwa memang UIN itu bangga harusnya ya. Tapi angkatan sekarang belum tahu. Ya, betul. Gitu. Ya, jadi sama, kita cuma beda 6 tahun, Bah. Baba 92, kelahiran 2 Juni. Muda lah. Ya, Baba 2 Juni 92. Masih muda lah ya. Bah, jadi yang menarik gini, Bah. SMA introvert, kuliah nih kalau kita introvert udah bakal maju. Nah, itu gimana Baba merubah jati diri itu, Bah? Ya, karena titik baliknya tuh karena capek kali ya. Capek hidup susah kali. Dan karena gini, setelah dijalanin, maksudnya dari SD, SMP, SMA, ternyata pinter aja tuh nggak cukup. Pinter, tapi dimusuhin banyak orang, nggak ada teman main, itu nggak enak. Ya akhirnya, oh kayaknya ada yang salah nih. Terus merhatiin nih, oh kayaknya yang jadi ketua OSIS, ketua organisasi, kayaknya hidupnya enak-enak aja gitu. Cuman waktu itu kesempatannya nggak ada. Waktu itu SMA kebatas tuh, maksudnya salah setting. Harusnya sebenarnya kalau putra-putri ya gitu, sekarang kan lagi pageant-pageant. Ya, pageant tuh banyak banget. Aku secara true story itu aku putra-putri SMA 14. 14 gitu kan. Nah cuman dulu putra-putri yang di kampus pun awalnya angkatan kami yang ngerumusin, yang buat, tapi jadinya program kerja di tahun bawah. Karena gubernur pertama Feby itu Wira. Gubernur pertama? Gubernur pertama, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Gitu. Itu sampai hari ini pun jadi ketua Ikatan Alumni. Ikatan Alumni. Betul. Besar proyeknya. Gitu. Nah, jadi gara-gara ngelihat kayaknya nggak cukup nih pinter doang, kemudian kayaknya ya hidup sepi. Ternyata orang kaya itu bukan hanya pinter sebenarnya. Yang paling penting itu dia pinter punya circle, punya network, punya kemampuan untuk supaya memang clear tuh apa ya masalah dia mau ngerjain apa. Kemudian apakah dia mau jadi profesional, apakah dia mau jadi ngejar karir, atau mau dia pengusaha, itu nanti nomor 2. Sebenarnya yang penting dia punya banyak teman, sama dia kayak apa ya, lebih menikmati bareng-bareng gitu. Relasi lah ya Pak ya, relasi dari manapun lah ya. Betul. Untuk kita jalani ke depannya gitu ya. Betul, karena contoh
dari sekolah dulu sama di keluarga kan beda-beda. Iya. Kayak keluarga aku itu nggak pernah tuh yang selalu diajarin gimana cari duit, tapi nggak pernah gimana cara ngelola duit. Nggak pernah, nggak ada. Berarti itu Iya. dipelajari di luar. Luar gitu kan. Terus gimana kan dulu kuliah ditanya kenapa masuk jurusan ini, iya supaya bisa kerja ke sini kan. Pertanyaannya waktu kuliah dia kasih tahu nggak kerja di sini ini plus minusnya jadi apa? Nggak pernah. Nggak pernah Iya. gitu. Nah makanya modal ya satu-satunya tuh network, Relasi, gitu, relasi. yang kita miliki. Betul. Oke. Baik, warga Palembang Info, nanti kalau ada yang mau bertanya langsung dengan Baba Wira ya, boleh nanti langsung di drop aja di kolom komentar ya. Nanti akan jawab langsung sama Baba Wira atau Kak Wira. Kak, Iya. tamat kuliah. Ah, Dengar-dengar pernah kerja di bank nih. pernah. Itu gimana? Sebelum ya sudah tamat. Kalau di bank sudah tamat karena kan butuh SKL. Kalau sebelum tamat udah ikutan ISQ. ISQ. Dompet duafa. Dompet duafa itu Kerja terus ya ikut yang apa ya nyebutnya freelance kali ya di radio. volunteer. Oh, Enggak, kalau- di radio. Di radio juga pernah. Penyiar nih berarti. Penyiar. Ah. Kak, penyiar 2 program favorit dan mungkin teman-teman warga Palembang Info yang hobi dulu denger radio. Satu apa ya namanya? Hikmah Kolbu. Lima Kolbu. Yang nasyid. Itu Ya, di setiap hari Senin di jam radio 4 apa? sampai jam Elita. Elita FM. Elita, anak veteran. Nah, terus yang kedua, pagi-pagi, setiap pagi dulu ada namanya Warung 98. tempat Warung jual 98. beli. Jadi kalau dulu kan belum ada nih Palembang Info untuk endorse tempat untuk apa kerjasama tuh nggak ada. Semua kan di radio. Nah, jadi orang yang mau jual tanah, jual rumah, jual HP dan lain-lain itu Bisa di gitu ya? radio. Nah, kami yang akan sounding. Oh. Jadi kayak Bukalapak lah kayak gitu ya. Jadi memang namanya Warung 98 karena memang 98,3 FM Ya. gitu. Itu berapa tahun menjadi penyiar itu, Bang? 2 tahun. 2 tahun. Keluar karena kerja nggak bisa ngatur waktu lagi dan ada kesempatan ke radio berikutnya sebenarnya. Cuman ternyata di radio berikutnya itu agak selektif dan susah lah ngatur waktunya karena dia harus setiap hari gitu. Nggak bisa ngikutin jadwal kita. Jadi itu sambilan apa kerja sampingan waktu menjadi pegawai bank berarti? Kalau bank nggak Oh, nggak? status radio lagi. Oh. Waktu masih ISQ karena kan ISQ itu jam kerjanya dia hari Rabu, Kamis, latihan Jumat, Sabtu, Minggu baru event gitu kan. Nah sebelumnya belajar mempersiapkan diri. Nah setelah itu baru kayak relawan Dompet Duafa tuh kan ya lebih fokusnya ke Ramadan kan. Iya. Ramadan sama event-event hari besar Islam kayak gitu kan. Dan termasuk yang ngebuat Dompet Duafa volunteer tuh ada nama Muslim Kusuma. Oh. Walaupun nggak pernah orang disebutkan. Ya, Berarti sekarang ini masih eksis nih. masih eksis ya? Dompet Duafa volunteer. Makanya sekarang setiap Ramadan setiap tahun pasti Wira tuh diajak beberapa lembaga zakat yang lain untuk ngajarin gimana sih jadi fundraiser yang baik, volunteer yang baik dan lengkap. Makanya organisasi pernah, komunitas pernah, kerelawanan pernah, profesional pernah, corporate pernah. Corporate pernah. Terakhir jadi pengusaha. Dari pengusaha. Satu lagi sih sebenarnya, Apa tuh? kebanyakan orang bilang, wah kalau sudah 6 langkah ketujuhnya ini jadi politikus. Walaupun itu belum ada kepikiran. Siapa tahu tapi nanti. Ya. Ini mah ketua RT lah ya. boleh. Oke, Mbak, relasi dengan komunitas ini pasti kan hal yang sangat berkaitan gitu ya. Komunitas apa yang Baba ikuti yang benar-benar berdampak besar untuk Baba sekarang? Kalau dibilang ya harus dipilih itu satu apa yang nyebutnya ya? Rohis kali ya. Rohis. Rohis tuh berdampak paling besar. Kenapa? SMA kan namanya Rohis ya. Kalau di kampus kan mentoring lah ya. Mentoring. Entah mentoring, entah ada juga yang ngomong Liko, ada juga yang forum FGD ya, kayak gitulah ya. Beda nama doang, tapi konsepnya memang kita punya mentor, kita punya jadwal rutin, kita punya challenge. Jadi di mentoring, kita nyebut sederhananya mentoring lah ya. Di mentoring itu uniknya kita tuh kan bisa belajar dengan siapapun.
Kalau kita belajar cari Google, YouTube bisa sebenarnya. Tapi pertanyaannya seberapa persen kita mampu buat dapat insight, kemudian susah lah controlling sama monitoringnya susah. Makanya seorang profesional, pengusaha atau siapa tuh itu pasti butuh mentor. Nah, tau nggak bedanya mentor sama coach sama trainer sama motivator? Nah, boleh. Kadang warga Palembang Info juga. Tanya, kalau sama baik, kalau udah kalau banyak orang. Sama baik. Duduk denger ke ceramah bisa sudah. Gitu, iya. Kan? Nah, mungkin boleh share, Bah, bedanya, Bah. Jadi kalau langkah awal itu pasti seminar. Seminar itu kan global. Maksudnya masih bersifat general, umum kayak gitu kan. Dan dia yang pembicara itu hanya ngomongin tentang global scientist-nya. Iya. Misal tentang wirausahanya, entrepreneurnya, udah titik. Secara garis besarnya saja. Kan banyak entrepreneur itu kan ada food and beverage, fashion, travel, jasa, dan termasuk yang baru-baru ini wedding. Nah itu kan banyak tuh. Nah dari seminar biasanya kan si pembicara ngomong, wah kalau pengen tahu kita lanjut ke kelas. Nah kelas itu biasanya lanjut ke training. Training itu jauh lebih spesifik. Nah, ini iklan lewat pemirsa. Tapi nggak apa-apa, dia punya privilege soalnya. Iya. Ini benar-benar piknik teman-teman ya, dengan ramah anak-anak. Iya, anak-anak nggak takut gitu ya. Nah, jadi balik lagi, kalau di training itu kan satu objek nih. Objeknya misal tentang apa ya, food and beverage trainer, tentang pengusaha kuliner. Nah, yaudah yang dibahas pengusaha kuliner. Tapi udah misal Dwiki belajar dengan Wira. Wira akan ngajarin tuh semuanya, tapi batas kelas itu. Setelahnya gimana? Ya belajar sendiri. Nggak ada PR, nggak ada yang di checklist, nggak ada yang di follow up, nggak ada yang ada deadline, timeline tuh nggak ada. Nah dari training, kalau pengen lebih lanjut biasanya ke coaching. Si coach kalau trainer itu wajib. Misal kita ikut kelas tentang pengusaha kuliner. Si trainer itu wajib usahanya kuliner. Kalau coaching peserta pengusaha pengusaha kuliner, si coachnya itu nggak harus kuliner. Itu juga yang salah satu program kayak teman-teman komunitas pengusaha tuh kayak TDA gitu kan. Itu mentoringnya mentor itu belum tentu pengusaha kuliner, ada yang developer dan lain-lain, banyak. Tapi fungsi coach itu adalah jawaban permasalahan, PR, tantangan itu yang bisa ngejawabnya adalah si peserta sendiri. Tapi tugas si coaching itu adalah bagaimana menemukan jawaban itu dengan kacamata di luarnya, helikopter view-nya. Kadang kan kita tuh bisa nilai sendiri atau ngelihat diri sendiri itu kan harus butuh penilaian orang, butuh kacamata orang. Nah, cuman anak-anak Gen Z milenial ini sekarang susah, nggak mau berproses, nggak mau ada mentor, nggak mau ada coach, kemudian nggak mau monitoring, nggak mau banyaknya nggak mau. Iya, milenial ini maunya instan ya. Betul. Sedangkan tidak ada yang instan, semua ini harus berproses. Aku juga nih teman-teman usaha yang sekarang nih di For Your Information ya, fun fact lah ya. Itu usaha ke-10 Ki. Yang keluarga Baba ini? Keluarga Baba, usaha ke-10. Dan keluarga Baba itu dari 2017 sampai hari ini dia nggak pernah ganti. Kan? Kebanyakan kan kalau anak muda ditanya usahanya apa, oh aku punya ini, punya ini. Tapi ditanya omset, ditanya profit dan lain-lain kan susah jawab. Nggak konsisten ya. Bah, 10 tadi apa Bah ya, Bah? Dari yang sederhana pasti semua orang punya fase jual pulsa. Dari jual pulsa nih berarti? Iya. Itu dari sekolah dulu. Sekolah. Karena kan backgroundnya dulu termasuk apa ya nyebutnya ya, broken home. Termasuk anak yang broken home yang dimana tapi broken home baik-baik karena meninggal. Jadi ayah ketika umur 2 tahun meninggal, terus kelas 5 SD ibu menikah lagi. Akhirnya Wira diasuh oleh nenek sama kakak beradik papa. Nah dari situ muncul kan, nggak ada yang support, nggak ada yang terlalu gimana-gimana.
yang penting hidup aja gitu Iya. kan, pengen berkembang. Akhirnya yaudah sekolah, pulang sekolah bukan main bukan apa gitu. Dulu zaman masih sampai SMA sering ikut lomba. Cara dapat duit seorang anak yang pinter itu kan ikut lomba. Ya kan, dapat hadiah, dapat prestasi, dapat beasiswa, ikut tanpa tes dan sebagainya. Iya. Sampai SMA kan aku nggak pernah tes. Alhamdulillah. Gitu. Kuliah juga nggak pernah. Nggak Jadi tes. jalur SMP apa jalur Undang apa? SNPTN ya? Jalur apa itu Iya. jalur itu? Bukan jalur dalam. SNPTN ya? Iya. Jadi waktu itu pasnya di situ. Nah, jual pulsa, kemudian zaman belum ada Traveloka tuh kan ada kelas jual bisnis MMBC. ya, jual tiketing, kemudian token listrik, cetak percetakan dan lain-lain, terus jual software lah. Sebenarnya yang lebih untung tuh jual softwarenya. Misalnya tadi. Token listriknya paket nggak nguntungin. Tapi jual softwarenya misal bisa 3 juta, 5 juta. Sudah segitu pendapat berarti, Pak? Iya. Jadi termasuk, nah ini juga, tapi gawat juga kalau nggak ada mentor, nggak ada coach, bakal bahaya. Bablas ya? OKB, orang kaya baru? Iya, jadi karena nggak pernah, akhirnya karena ngerasa punya duit, nginep di hotel. Oh, cari hotel, kita nginep rame-rame. Makan KFC. Dulu kan makan saya serba 5.000 dulu masih ada. Iya. 10.000 tuh udah mewah kan. Yaudah makan KFC, makan ini. Banyak lah yang ini. Beli ini. Tapi ternyata habis aja duitnya. Nah, yang paling gede waktu kuliah itu adalah bisnis konveksi. Sempat ke konveksi juga berarti? Pegang beberapa sekolah, kemudian kampus, pegang alma mater, gede kan berarti duitnya. Lumayan, ribuan mahasiswa kan? Itulah, otomatis kan. Terus kampus, sekolah, selain konveksi juga travel. Ya berjalannya waktu ketemu relasi. Oh yaudah kita buka travel, itu juga salahnya, nggak salah, cuman kayak perjalanan proses. Iya, ada yang kan buka tutup dan sebagainya. Jual jilbab pun pernah, Ki. Jual jilbab? Jadi gara-gara ada tetangga yang buat sendiri. Oh, oke. Iya, buat sendiri jilbab itu banyak, ada yang pasmina, ada yang segitiga. Dan lain-lain. Tapi nggak sehebring sekarang sebenarnya. Nah, tau nggak cara jualannya itu ke kelas-kelas, Ki? Pas kuliah ini? Pas kuliah, ke kelas-kelas. Nawarin. Oh, pakai coba jilbab. Oh, cantik. Yaudah berapa? Nanti aja bayarnya besok, bisa utang dan sebagainya. Sampai pernah jualan di Cinde juga, sama di di pinggiran jalan sosial. Kalau teman-teman nggak tahu, lupa tahun berapa, zaman dulu variasi motor. Ada yang jual klep, helman, spion Sempet juga itu, Pak? Iya, di pinggir jalan, tapi itu duitnya gede loh. Untungnya gede, sehari itu bisa dapat 700 sampai 1 juta. Sehari. Itu misal helm itu kami ngambil di toko 50 sampai 75 ribu, jual kan 150. Itu laku 2 kali lipat berarti. 10. Ya 5 sampai 10, anggaplah kita 5 kali 50 kan sudah 250 ribu. Iya, grip yang motor banyak lah kayak gitu. Yang benar gini, Pak. Kebanyakan kalau anak zaman sekarang nih, malu, Pak, untuk mulai usaha. Oh, yang lebih malu sebenarnya jualan di Cinde. Ngapo malu jualan? Senin Jumatnya jualan di yang sosial itu, pinggir jalan. Sabtu Minggunya jualan di Cinde. Ngelapak kayak gini. Oh, preman ada, orang-orang campur baur karena di Cinde lah ya. Jadi nawarin tuh kadang, ya Allah, padahal sekolahan nih, masuk anak kuliahan. Tapi ini dapat duit nih, gitu. Sempat juga gara-gara ketua BEM kan tahu cara buat acara, jadi buat pelatihan. Nah, hipnotis nih pernah di zamannya kan, yang zaman Uya Kuya. Iya. Dulu lah, itu aku udah bisa tuh tahun berapa lupa aku, 12-an kayaknya itu viral ya. 12-13 kan. Nah, 12 Romi Rafael dulu tuh yang jadi, ini tuh. misal aku di lantai 2 nih, targetnya lantai 1, itu aku bisa hipnotis orang 3, orang 5. Langsung tidur. Terus gali lucu-lucuan, ada juga yang gimana juga ada. Cuman akhirnya banyak tuh dokter yang belajar private itu dulu berapa ya, 1,5 sampai 3 juta. Sampai ke situ berarti bisnisnya ya, Pak? Iya.
buat kelas, misal kelas public speaking juga aku pernah buat ya, termasuk mungkin tahulah sejarahnya. Jadi buat kelas itu dulu harganya mungkin 500 sampai 1 juta lah, paling mahal ya. Tapi pesertanya 30 sekali buat. Jadi nah akhirnya kupikir apalah ya bisnis, kenapa aku bisnis bisa ke wedding? Ternyata dari darah rahimnya event tadi. Oke. Cerita awalnya wedding nih dari 2017 nih, Bah, sampai sekarang berarti udah 7 tahun ya? Masuk 7 tahun. Nah, itu gimana awal mula Baba membuat keluarga Baba? Dari nama dulu deh. Kenapa kok namanya keluarga Baba? Jadi keluarga Baba itu kan, Baba itu panggilan istri ke Wira. Panggilan karena kan dulu banyak lah ya papi mami lah. Tapi penting loh, maksudnya bagi warga Palembang Info ini panggilan. Kakak adek, cuman kan aku nggak mau sama dong gitu kan. Anti mainstream lah ya. Akhirnya yaudah Baba. Terus nama ini mau dibuat apa? Yaudah, dulu kan identik Baba wedding organizer, Baba manajemen, Baba wedding atau Baba organizer dan lain-lain. Aku nggak mau. Akhirnya aku buat keluarga Baba. Kenapa? Dulu para mentor yang ngajarin aku, senior-senior ngomong, kita itu melakukan sesuatu itu ada 2 kalau pengen cepet, jadi yang terbaik atau jadi yang berbeda. Jadi yang terbaik kan nggak mungkin secepat itu. Maksudnya susah lah, nggak mungkin lah. Akhirnya jadi yang berbeda. Jadi yang berbeda mulai dari mana? Dari nama. Habis itu yang kedua dari logo. Logo keluarga Baba itu dibilang banyak yang kayak Sarini. Karena pakai itu ya, pakai karena kami ngerintis awal itu memang kebanyakan wedding syar'i, wedding yang dipisah cowok cewek gitu ya, Pak. Kemudian cewek cowok nggak gabung, terus prosesnya juga intimate kadang, terus ada yang Arabik dan lain-lain ya, termasuk besar jasanya tuh di almarhum Habib Mahdi. Dan adik-beradiknya lah, ada Baik dan lain-lain lah itu. Nah, yang paling berperan itu si teman manten. Kalau teman-teman warga Palembang kan tahu teman manten itu kan wedding syar'i. Nah, yang pelaksana di hari H itu kami. Sampai tahun 2015. Berarti dari awal itu berarti hanya create orang saja ya, tim saja berarti. Tim aja. Ya kalau kita ngerintis usaha atau buka usaha itu kan nanya, suwun lah ya dengan senior. Oh kalau senior tuh kan jual paket, jual dekor, langsung catering, punya sendiri dan. Tapi aku kayaknya nggak menarik deh. Aku bilang kalau itu apa bedanya keluarga Baba sama WO lain gitu kan. Makanya dulu disebut wedding organizer semua. Karena nggak ada tim only. Nah sekarang kita pisah dong. Ya WO itu nyebutnya wedding service. Ya memang yang menyediakan fasilitas untuk pernikahan, wedding service, wedding paket. Nah kalau wedding organizer memang bener-bener real team only, kayak kepanitiaan yang menggantikan posisi panitia. Betul. Gitu. Jadi dulu waktu awal create keluarga Baba itu dari berapa orang, Bah? Dulu dari 6 orang. 6 orang. Itu sudah menikah ya? Sebenarnya pembuatan itu dari nikah, tapi pembuatan pertama itu timnya cuma 2-3 orang ya. Cuma 2-3 orang. Tapi nggak nge-crew secara utuh. Cuman kenapa disebut wedding organizer kan nyari vendor sendiri-sendiri ya, survei dari yang budget ekonomis ke yang high class lah ya. Jadi tahu kalau dulu, tapi susahnya nikah 2017 itu kita ke gedung Niki udah terkunci nggak bisa karena bisa sudah di di gedung itu semua. Betul. Nah makanya tugas dan PR tantangan aku tuh waktu itu yaudah aku buat pengen informasi ini terbuka, bebas milih, nggak banyak kena cas, nggak ribet, maksudnya nggak yang saklek ya itu akhirnya. Tapi banyak juga tuh yang menghujat, oh jangan cak itu Wir, cara mainnya ini sama band ngerusak dapur harga kita, pasar gitu ya, dan harga pasar dan lain-lain. Ya itu tantangan setiap pengusaha tuh pasti kayak gitu ya, dengan kompetitor dan lain-lain. Nah akhirnya 2019 2020 mulai dari pertemanan, maksudnya dari teman ke teman. Pastilah usaha tuh kan dari teman ke teman. Ternyata yang paling efektif tuh jangan dari teman ke teman. Kalau mau bagus, kalau mau
long time itu memang benar-benar business is business, friend is friend. Jadi yang sering terjadi adalah percampuran antara bisnis dan dengan teman. Itu yang sering terjadi. Akhirnya banyak yang dramanya, terus susah berkembangnya, banyak yang ngerasa memilikinya. Tapi itu proses ya. Maksudnya aku pun kalau ditanya siapa yang paling berjasa, ya teman-temanku hari ini yang bantu. Kayak ada beberapa teman yang mungkin sering follow juga, pernah nggak jadi pembicara ya di circle Palembang Info juga, teman-teman pasti tahu lah kayak gitu, karena dia nyari circle juga kan. Gitu. Betul. Tapi yang paling enak kayak aku ke tim aku sekarang, ya kalau ada permasalahan ya sudah ada aturannya, kalau mau ikut ya silakan perbaiki, ikuti aturan. Kalau nggak mau karena udah tanda tangan, keluar aja, kita ganti yang lain. Nggak baper, nggak baperan, no baper. Ya enak-enak. Kadang kan kita negur teman tuh kan susah ya. Oh datang jam sekian ya. Ya kalau anak-anak sekarang nggak datang terlambat ya ganti aja. Jadi sekarang sudah berapa total tim? Kalau sekarang tim di keluarga Baba? Tim itu ada 62 orang, dan itu bukan yang Sabtu ikut Baba, Minggu ikut orang lain, bukan. Ini memang betul-betul pure keluarga Baba. Betul. Atas nama identitas keluarga Baba. Gitu. Nah, yang di in-house-nya termasuk aku sama istri. Iya, karena in-house tuh udah fix cost. Karena warga Palembang Info ini Baba ini dengan Mbak Aci ya, dengan saya ini wah luar biasa ini ya. Yang ngelihat di sosial media luar biasa. Pasangan yang benar-benar meng-create bisnis itu yang luar biasa. Betul, bagus tapi banget. tantangan pasangan suami istri buat bisnis itu drama dan tangisan air matanya banyak. Berantemnya banyak. Itu jangan ditanya, bener. Apalagi kedua pasangan ini yang berbeda latar belakang dan background. Kayak aku ekstrovert lah, aku memang organisasi banget, keluar lapangan. Nih istri itu introvert banget, nggak mau ketemu. Jadi kalau aku nggak bisa, kan harapannya ada istri dong, ya kan maju lah gitu kan. Nggak bisa dipaksa. Tapi alhamdulillah, ya seiring berjalan waktu lah ya. Satu, aku habis-habisan ngomong ke istri, yaudah mau kamu yang ngerjain atau ganti istri? Oh salah, bukan. Maksudnya gini, itu udah direkam tapi nggak kok. Jadi gini, kenapa sih part ini pula yang dipotong? Jadi gini, nah, ini apa menarik sih Dim? Boleh ini Kak, potongan Kak Dimas? Boleh. Ini partnya ini boleh. Baru kali ini ada narasumber ya yang menyiapkan untuk karena potongan. Ini belum pernah dibagikan. Belum pernah diceritakan. Ini agak secret sih sebenarnya. Khusus untuk di Cindo ya. Cindo. Baik, orang Palembang Info kita prepare ya. Bah. 1, 2, 3. Silakan, Bapak. Jadi, kalau ditanya kenapa sih kayaknya kelihatan suami istri punya usaha bareng, jalani bareng, kesana kesininya bareng. Tapi susahnya itu gini, kenapa sih aku memaksakan itu? Aku selalu ngomong ke istri tuh gini, kalau nggak dari sekarang, kapan lagi kan? Kalau bukan istri, siapa lagi? Aku mikirnya gini, aku udah habis-habisan nih 7 tahun gitu ya, 10 tahun. Terus tahun ke-11 aku meninggal, nggak tahu apa-apa, belum siap, nggak ada ilmunya, nggak kenal siapa-siapa, nggak ada networknya, nggak pernah dilatih, nggak pernah ditempa, enaknya aja nerima duitnya aja, nggak pernah kena marah, nggak pernah kena komplain dan sebagainya. Kejadiannya apa? Meninggal Hancur. juga keluarga babanya. Ini jadi pas lagi capek pasti ya, maksudnya ngeluh, protes, ribut lah, berantem pasti. Cuman kejadiannya adalah gini, kan ya namanya wanita ya, wanita itu kan fisiknya nggak sekuat laki-laki. Sebenarnya yang bagus itu adalah cowok. Pengalaman aku jadi pengusaha itu bagusnya istri. Tapi aku selalu ngomong, capek boleh, lelah jangan. Kenapa? Coba pikirin, seandainya berhenti latihan, nggak pernah kena komplain, nggak pernah kena marah, nggak pernah kena tipu, nggak banyak dramanya, aku meninggal, keluarga Baba mau gimana? Sayang dong. Ya beda kalau misalkan kita punya privilege orang tua yang mampu.
udah disiapin semua, warisan udah banyak. Nah makanya suami istri itu ngelakukan sesuatu, goalsnya itu harus punya keturunannya juga. Maksudnya kalau kita meninggal hari ini udah gimana? Kan kalau dalam Islam tuh kan kalau bisa kita meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan mampu. Jangan keadaan lemah, gembel, kemudian minta-minta, jangan. Nah, itulah tugas kita. Gak apa-apa kita terlahir dari susah payah tuh gak apa-apa. Kan gak bisa milih. Betul. Tapi melahirkan dan meninggal anak-anak kita dalam kondisi susah, nah itu pilihan kita. Makanya kalau misal dikit-dikit buka usaha, tutup, sepi, nggak laku, buka lagi. Jangan dulu. Sudah maksimal belum usahanya? Kalau aku sekarang pas lagi capek ya, itu pasti mikirnya, kalau aku berhenti, anak keturunanku nggak punya rumah, nggak bisa kuliah yang baik, nggak bisa ketemu pertemanan yang bagus. Kan pertemanan itu investasi loh. Nggak apa-apa. Aku jujur kayak anakku udah kulatih, ngomongin terus dari bayi. Aku nggak akan pernah ngurusin dia nikah mau sebesar apapun, sekecil apapun, aku nggak akan pernah biayain dia. Tapi aku akan modal tuh bukan uang, tapi pertemanan. Makanya kayak aku kenal baik dengan Dwiki. Aku berbuat baik dengan Dwiki itu bukan untuk aku, tapi aku bilang, Ki, kalau aku meninggal ketemu anak aku, itu tolong dilihatin. Itu tuh, wah, kalau mikirnya nangis kayak. Itu tuh kayak reason apa ya, big grand why-nya itu kalau kita usaha banting tulang, hujanan, capek, ditolak uang, dikomplain orang, kalau inget iya ya, kalau aku berhenti nanti anakku gimana? Alasan terbesarnya itu berarti Pak ya? Karena aku lahir dari orang yang susah, masa anakku susah juga? Benar. Kan jangan sampai. Minimal lah ya, rumah dia udah punya, kendaraan dia punya, terus sekolah dia sekolah yang terbaik. Nah, sekolah yang terbaik itu kan sekarang kayaknya swasta ya. Kayak gitulah. Oke, wah luar biasa Kak Wira. Gak terasa ini udah mau sejam ngobrol sama Kak Wira. Kak, terakhir aku mau nanya. Nggak apa-apa. Kak, sebagai pertanyaan penutup, aku ingin minta Kak Wira untuk sharing terkait atau semangat Kak ya, semangat motivasi untuk teman-teman generasi muda yang saat ini ingin memulai usaha, tetapi ada penghalang, yaitu rasa malu. Oke. Mungkin boleh Kak Wira menyampaikan motivasinya untuk generasi muda, untuk warga Palembang Info, itu bagaimana Kak Wira? Oke, satu kalimatnya sederhana. Tanam baik-baik, catat baik-baik. Kita itu sebagai manusia, lakukanlah yang terbaik yang kita ketahui. Yang kita tidak ketahui, biarlah Allah. Kadang kebalik, kita melakukan yang kita mikirin nih, oh nanti kalau nggak laku gimana ya, kan itu bukan urusan kita. Nggak, buka tepat waktu nggak, produknya enak nggak, dan sebagainya. Nah itu tuh, jadi konsepnya lakukanlah yang terbaik yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui biarlah serahkan ke Allah. Jadi itu yang jalan. Nah mengenai misal usahanya malu, ya itu susahnya. Kalau sebelum memulai usaha tuh bukan riset produk sebenarnya. Kita tuh mau ngapain, jadi pengusaha itu ngapain. Kayak aku, kenapa aku jadi pengusaha? Sering aku sampaikan, karena aku mau nganter anak istri aku sekolah. Karena kenapa? Waktu aku sekolah nggak ada yang nganter. Sederhana, tapi nggak enak loh. Anak-anak, mungkin yang lain udah tahu lah ya, jadi anak broken home, yang orang tuanya sibuk, nggak pernah punya waktu main sama anak tuh nggak enak. Makanya aku nggak mau jadi orang tua. Makanya milih jadi pengusaha, walaupun jadi karyawan juga baik, tapi kan pilihan gitu. Jadi tapi ini juga pesen nih, sebelum jadi pengusaha jadilah karyawan yang baik dulu. Nah sebelum jadi pengusaha jadi karyawan baik dan yang terbaik. Dan yang terbaik. Di titik yang terbaik. Kayak aku udah 2 kali jadi yang terbaik senasional ya, se-Indonesia. Jadi ukurannya tahu dong. Oh berarti fasenya udah nih pas kayak gitu. Nah yang salahnya itu kenapa jadi pengusaha itu harus jadi karyawan? Karena kita belajar dari orang dulu. Pengusaha itu kan sederhananya jualan, memberikan solusi ke orang. Ya kalau kita gagal, kenapa sih orang nggak konsisten? Nah ini juga
Bagus nih quote-nya. Kenapa orang-orang tuh nggak konsisten? Karena antara dunia nyata sama dunia mayanya beda. Coba, misal kayak aku jualan skincare. Aku berubah semuanya gara-gara skincare. Aku jualannya mudah. Kayak aku jualan wedding sekarang karena aku udah nikah. Dan aku tahu, maksudnya teman-temanku udah tahu, oh kalau Wira buat acara bagus. Yaudah, gampang jualannya. Kalaupun ditolak orang, dikomplain orang, proses pembelajaran. Tapi yang susah ini, misal kita jualan makanan, tapi kita juga nggak hobi makanan. Itu yang susah. Itu susah. Itu Makanya susah. jadi pengusaha itu siapa kita? Oke, sesuai passion ya. Sesuai passion dan grand why-nya tadi. Grand why-nya. Alasan terbesarnya mau usaha apa gitu ya. Wah, luar biasa. Oke. Jadi pengusaha capek. Bapak Wira, terima kasih banyak ini Pak. Siap. Luar biasa obrolan kita sore ini ya di Geraha Kentan Hijau sambil menikmati suasana piknik Ini tadi udah ya. mulai rame. Udah mulai rame ya tadi. Wah, ini apa tadi sunrise? Iya, sunset di sini. Atau sunrise sih? Sunset. Sunset. Oke, Bapak terima kasih banyak atas waktunya Bapak ya. Warga Palembang Info terima kasih terus dia menonton di Instagram Palembang Info. Kita kembali lagi di program Cindo di minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Bye-bye.